Ya, pertama kan nunggu giliran. Yang kedua, ini kan akhir tahun. Kami di KSP melaporkan perkembangan dari program-program prioritas pemerintah, teman-teman. Dan Bapak Presiden senang dengan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini. Misalnya soal perkembangan MBG, kemudian keberadaan Danantara yang semakin berpengaruh, lalu juga rencana-rencana ke depan termasuk soal perkembangan koperasi Merah Putih yang notabene pada hari ini sudah menuju kepada pembangunan gerai-gerai ya. Jadi ya ada banyak lah laporan-laporan yang disampaikan, makanya dibawa tas nih dalamnya laporan. Ya. Iya. Iya. Silakan Pak Fari. Barang kan tadi? Barang tadi. Ya, kebetulan ini ada beberapa kali beliau nitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan yang saya laporkan karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan. Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan juga penghunian, serta manajemen daripada hunian yang berbasis kepada hunian sosial. Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran. Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 itu sekitar 400.000. Tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan. Mungkin itu aja. Pak, ini kan rampaknya bareng KSP, apakah ada yang dirikan atau apa alasannya? Ya kan sama program prioritas, semua program prioritas. Jadi kalau anggaran itu seberapa cepat Pak yang dikendaki oleh Presiden untuk tahun 2020? Ya, mengambil contoh dari banyak negara memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga, tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Nah, harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Kira-kira itu tadi yang kami sudah koordinasi dengan Menpan dan Mensesnek, dan mudah-mudahan 1-2 hari ini kami ada pertemuan lagi, dan kalau bisa di awal tahun itu sudah kita bisa sahkan. Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat. Itu yang lagi dikaji oleh Seknek. Ya. Terima kasih. Oke. Cukup. Ya. Sejauh ini penilaian Presiden terhadap pelaksanaan program prioritas Ya, beliau sudah tercapai semua. Beliau sangat senang dengan perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini. Tahun pertama beliau ya penuh ya, dan sangat optimis bahwa nanti 2026, 2027 akan banyak capaian-capaian baru, dan mudah-mudahan bisa mengubah lanskap sosial ekonomi Indonesia secara sangat menyeluruh. Karena Bapak Presiden memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semua program-program itu tadi saya sudah sebutkan ya, MBG, kemudian keberadaan Danantara, lalu tadi disebut juga mengenai kampung nelayan. Bagaimana semua kegiatan ini bisa membuka lapangan kerja, kemudian membuat ekonomi berputar,
beliau tadi sebut istilah apa? Velocity of Velocity economy. of money. Velocity of money, ya. Bagaimana tiap rupiah yang dikucurkan itu akan Berkali lipat. pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat insya Allah tahun depan Pak, lebih ini kan optimis. penanganan bencana ini kan dan rehabilitasi Ya. membutuhkan banyak Ya. anggaran ya Pak. Ya. Apakah itu akan menghambat tentunya pelaksanaan program-program prioritas Presiden? Insya Allah tidak, karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan ya di depan ya, ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum yang semua kita ketahui, baik itu untuk penataan kebun sawit maupun mencegah penyelundupan maupun juga untuk nanti tambang begitu. Jadi insya Allah tidak, dan Pak Presiden kan akan ke Aceh dan insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh bersama dengan rakyat Aceh. Baik. Ya. Tidak secara spesifik tadi bicara mengenai kegiatan di Aceh, tapi kita mendengar bahwa beliau akan berencana ke Aceh. Belum, karena lebih pada program-program kebijakan secara umum. Ya. Acehnya di kabupaten apa? Saya kalau tidak salah dengar Benar Meriah ya, tapi nanti di cross check aja dengan Pak Teddy, dengan Pak Seskap. Oke. Mungkin nanti ditanyakan dengan ini. Oke. Oke. Cukup Kami ya. sebatas mengenai laporan yang kemarin. Nah. Ya, jadi kan pembagian tugasnya sudah jelas ya. Jadi masa tanggap darurat itu di tangannya BNPB. Nanti setelah itu baru ditangani oleh kelembagaan-kelembagaan yang ada, infrastrukturnya oleh PU, perumahannya nanti oleh perumahan dan seterusnya. Kita lagi koordinasi dengan Pemda dan seluruh elemen yang bergerak ya. Tapi salah satu inti tadi pesan dan diskusi bahwa semua sedang didesain dan dirancang untuk kepentingan masyarakat kita. Semua program pemerintah dalam setahun ini didesain untuk kepentingan masyarakat, dan mohon teman-teman ini disampaikan kabar baik bagi masyarakat karena ini semua adalah untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Saya kira itu. Cukup ya? Cukup, nanti kita kalau acara nanti seknek ya. Oke. Ya.